I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan contoh soal perusahaan dagang, dimulai dari jurnal penyesuaian. Jadi saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai untuk contoh soal jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Di sini sudah ada kasus perusahaan dagang untuk UD Usaha Sejahtera, yaitu merupakan neraca saldo per 31 Desember tahun 2021. Dari neraca saldo ini akan kita buat jurnal penyesuaiannya, lalu ada data penyesuaian per 31 Desember tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, data penyesuaian per 31 Desember 2021, yaitu terdapat hasil penagihan piutang dagang Rp5.300.000 belum dibukukan. Jadi ini akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaiannya, karena ini merupakan penagihan piutang, sudah ditagihkan tetapi belum dibukukan. Jadi kita akan menjurnalnya. Kas di debit dan kreditnya yaitu piutang dagang. Jadi karena ada penagihan piutang yang belum dibukukan, maka kita jurnal kas di debit dan piutang dagang di kredit masing-masing sebesar Rp5.300.000. Di sini saya buat dalam ribuan rupiah ya, jadi hanya ditulis 5.300 atau sebesar Rp5.300.000. Kita lanjut untuk yang kedua. Hasil perhitungan fisik atas persediaan barang dagang tanggal 31 Desember menunjukkan Rp414 juta. Jadi di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Jadi kita buat jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian untuk yang awal dulu kita lihat. Persediaan barang dagang awal ada sebesar Rp480 juta. Maka dari persediaan barang dagang awal ini kita buat jurnal penyesuaiannya. Ikhtisar laba rugi di debit. Dan yang di kreditnya yaitu persediaan barang dagang. Ini untuk mengkreditkan akun persediaan barang dagang awal sebesar Rp480 juta. Jadi jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit dan persediaan barang dagang di kredit, angkanya diambil dari persediaan barang dagang awal. Lalu kita buat untuk persediaan barang dagang akhir, jurnalnya yaitu persediaan barang dagang di debit dan kreditnya ikhtisar laba rugi, angkanya diambil dari soal yaitu ada sebesar Rp414 juta. Kita lanjut, yang ketiga ada perlengkapan toko yang terpakai yaitu sebesar Rp18 juta. Jadi kita lihat, jadi kita jurnal beban perlengkapan toko di debit
dan perlengkapan toko di kredit sesuai dengan yang terpakai, yaitu sebesar 18 juta rupiah. Yang keempat, persediaan perlengkapan kantor yang masih ada sebesar 41.500.000 rupiah. Persediaan perlengkapan kantor yang masih ada. Karena di sini persediaan perlengkapan kantor yang masih ada, kita lihat perlengkapan kantornya awalnya ada sebesar 48.500.000 rupiah. 48.500.000 rupiah itu awalnya, sedangkan yang masih ada 41.500.000 rupiah. Selisihnya itu merupakan yang terpakai, yaitu kita kurangkan 48.500.000 dikurangi 41.500.000 rupiah, dan jurnalnya yaitu beban perlengkapan kantor di debit dan perlengkapan kantor di kredit. Kita jurnal sesuai dengan angka pengurangannya, yaitu 7 juta rupiah. Jadi 48.500.000 rupiah perlengkapan kantor dikurangi 41.500.000, hasilnya 7 juta rupiah. Itu yang kita jurnal dengan nama beban perlengkapan kantor di debit dan perlengkapan kantor di kredit. Kita lanjut yang kelima, yaitu untuk beban sewa selama tahun 2021 sebesar 15 juta rupiah. Maka langsung saja kita jurnal beban sewa di debit dan kreditnya, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya yang keenam, asuransi yang masih akan berjalan sebesar 6 juta rupiah. Kita lihat di neraca saldo untuk asuransi dibayar di muka sebesar 8 juta rupiah, sehingga jadi yang masih berjalan 6 juta rupiah, 8 juta dikurangi 6 juta, itulah yang sudah menjadi beban asuransi. Maka jurnalnya beban asuransi di debit dan yang di kreditnya, yaitu asuransi dibayar di muka masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Jadi di sini maksudnya asuransi yang masih akan berjalan yaitu 6 juta yang belum menjadi beban. Sedangkan di neraca saldo ada sebesar 8 juta rupiah. Kita lihat asuransi dibayar di muka ada sebesar 8 juta rupiah. Sehingga 8 juta dikurangi dengan 6 juta itulah yang menjadi beban asuransi pada bulan Desember. Sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya nomor 7, kita masuk ke dalam gaji pegawai yang masih harus dibayar, yaitu ada rinciannya. Beban gaji bagian penjualan 10.800.000 dan beban gaji bagian umum sebesar 7.200.000 rupiah. Maka ini kita jurnal untuk masing-masing. Di debit, beban gaji bagian umum dan beban gaji bagian penjualan. Beban gaji bagian umum sebesar 7.200.000 dan beban gaji bagian penjualan sebesar 10.800.000, dan yang di kreditnya yaitu utang gaji sebesar 18 juta rupiah. Jadi jurnalnya beban gaji bagian umum di debit, beban gaji bagian penjual di debit, dan kreditnya yaitu utang gaji. Ini untuk nomor 7.
Kita lanjut. Berikutnya ada yang ke-8. Beban penyusutan peralatan toko selama tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp7.750.000. Maka kita jurnal. Di debit penyusutan peralatan toko dan yang kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan toko masing-masing sebesar Rp7.750.000. Berikutnya kita masuk ke yang nomor 9. Ada beban penyusutan peralatan kantor disusutkan sebesar 5% dari peralatan kantor. Kita lihat. Peralatan kantor ada sebesar Rp150 juta. Jadi kita hitung dulu untuk peralatan kantornya. Kita coba hitung di sini ya. 5% dikali Rp150.000, maka hasilnya Rp7.500.000. Maka jurnalnya penyusutan peralatan kantor di debit dan yang kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp7.500.000. Kita lanjut. Berikutnya nomor 10 ada beban penyusutan gedung disusutkan sebesar Rp40 juta, yaitu untuk beban penyusutan toko sebesar 60% dan beban penyusutan kantor 40%. Maka beban penyusutannya Rp40 juta. Kita hitung. 60% kita kalikan Rp40 juta, didapatlah Rp24 juta. Dan untuk penyusutan kantor 40% kita kalikan Rp40 juta, maka didapatlah Rp16 juta. Dari sini kita bisa tahu beban penyusutan untuk gedung seluruhnya yaitu Rp40 juta yang dialokasikan toko 60% dan kantor 40%. Maka kita jurnal. Di debit, beban penyusutan gedung toko dan beban penyusutan gedung kantor masing-masing sebesar Rp24 juta untuk gedung toko dan penyusutan gedung kantor Rp16 juta. Maka di kreditnya akumulasi penyusutan gedung yaitu sebesar Rp40 juta. Kita lanjut ke transaksi 11, yaitu ada rekening listrik, air, telepon bulan Desember yang masih harus dibayar, yaitu sebesar Rp9.650.000. Maka ini kita jurnal. Beban listrik, air, dan telepon di debit dan yang kreditnya beban terutang, karena di daftar akun ada beban terutang. Masing-masing sebesar Rp9.650.000. Terakhir, untuk nomor 12,
bunga atas utang bank yang belum dibukukan sebesar 5 juta rupiah. Maka kita jurnal di debit beban bunga dan yang kreditnya utang bunga sebesar 5 juta rupiah. Inilah jurnal penyesuaian. Jadi contoh soal jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang menggunakan metode ikhtisar laba rugi persediaan barang dagangnya. Setelah selesai jurnal penyesuaian ini, jangan lupa kita jumlah. Kita total jumlahnya seluruhnya ada 1.029.200.000 rupiah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.